أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة صراط الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عدد الآمنين وكفر الكافرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه جل مجاهداتهم الاجتهاد في تصفية الفؤاد yang mereka utamakan dalam hidup di dunia ini adalah berusaha dan berjuang habis-habisan untuk membersihi hati yang kotor daripada akidah yang salah, kotor daripada sifat-sifat yang tercela. Dengan bersihnya hati, orang itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sedangkan kita orang awam banyak penyakit-penyakit hati juga. Datang bala pada sabar dan ketahuannya pas datang bala. Datang miskin pada duitnya pada sabar dan ketahuannya waktu miskin itu datang. Dihina orang, tersinggung, marah, dan ketahuan bahwa kita diisi penyakit itu ketika datang hinaan itu. Artinya saat ujian datang, kita enggak sadar diri kita punya penyakit kesini. Diri kita enggak tahu, enggak sadar kita punya penyakit kesungguhan. Sudah bertumbuhan di dalam hati. Cuma pas akhirnya bagaimana hakkan di sini. Ketika kita lebih sugih mungkin istilahnya kata ketahuan penyakit mengarang ada sabar bila ada duit, ada sabar bila ada duit makanan kita ada takut, waktu berduit itu biasa ada timbul penyakit itu dan ada terasa. Pas datang miskin, ketahuan memang ada bertumbuhan penyakit itu di awal kita. Begitu juga dapat bala. Akan dapat nikmat, biasa air katanya penyakit di hati itu kedesat. Cuma pas dapat bala, ada rasa. Ini seakan-akan check up
penelitian, pemeriksaan kesehatan hati kita. Datangnya hinaan, datangnya bala, datangnya miskin, memberitahu kepada kita ini banyak penyakit di dalam hati. Belum lagi kisah diri yang diperlihatkan, belum lagi mengharap aku, menghebat aku, mengalim aku, dan didukung oleh kebiasaan-kebiasaan lagi amun berdandan berhemat, sebab menyesuaikan diri dari selawat, baju masuk ke dalam jambul, maka pulang lelakian ini kata tahun lalu hilang. Kalau hilang itu bermusuh dalam bila berjalan menyelam supaya jangan kena matahari ini, berpayung pulang, bertopeng pulang. Saya menghilang, mengaputi giliran ya lapis. Didukung oleh itu pulang mengarang bunga anak di kesehatan bunga seorang. Belum lagi beginian mentang-mentang murid membayar samut tempat malam tajur membayakan murid hingga menang. Ini anak menyesalkan dirinya. Belum lagi penyakit itu bersarang di dalam hati kita. Nang alim mengaku alim, nang harap mengaku harap, nang sujud mengaku sujud. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya kita membersihi hati yang kotor itu. Orang sudah sehat, timbul tahu penyakitnya, perlu ke dokter. Bahkan kadang-kadang rawat inap, bahkan bisa jadi masuk ruangan ICU. Itu memang yang harus dilakukan, baru kesehatan zahir, apalagi kesehatan batin. Maka pertama-tama hendaklah kita ini punya guru dalam hidup dan kehidupan kita. Guru inilah yang seperti dokter yang insya Allah sedikit demi sedikit menyembuhkan penyakit hati kita. Ya Allah, maka mau sudah mati pada kebulik lagi, biar berketangisan, biar berketangsaan melawan mungkar nakirnya. Beli ketemu semata, minta waktu setahun, telepon makan Israel, dikatakan roh Allah, dan tak bertaubat daripada segala dosa. Ujar mungkar nakir, telepon serangan, mengetahui urusan. Nanti telepon serangan kita, makar. Pada kasihan kan mau melihat pendalam kurus hari ini apa boleh lah. Nyawa itu salah yang mungkar yang dia sama dengan mati. Sudah mati kenapa berlagi? Menyesal ketika dia berdua. Nah tempuluh. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan khususnya majelis-majelis ilmu itu selalu ada. Dan dengan berkat majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan rahmat selalu turun, maghfirah dan ridha Allah selalu turun, berkat adanya majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Tauhid, fikih, ibadah sehari-hari, tasawuf, yaitu yang dimaksud ini tadi,
membarasihi hati. Mudah-mudahan pertama kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita kadang harus kita bangga-banggakan dan kita pisah-pisahkan. Walaupun mungkin kita orang kaya, jangan pernah berpadah apalagi merasa bahwa seorang ini sukses. Itu mengotori hati. Apalagi menampai-nampaikan kesugihan, menampai-nampaikan kesugihan. Jadi melarang atau memakai nggak dilarang itu kesugihan, tapi merasa dan menampai-nampaikan kesugihan bahwa seorang yang sugih menyampaikan kebungasannya itu penyakit hati yang bisa melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Itu dulu mudah-mudahan jullu mujahadatihim al-ijtihad bi qasdiyatil membarasihi hati. Itu yang harus kita perjuangkan, harus kita usahakan. Karena yang selamat man atallaha biqalbin salim. Di antaranya yang harus kita berasihi, merasa harap, merasa hebat, merasa ini benar. Lalu tauhid belajar siang, malam, pagi dan sore. Kata Syekh Usman Betawi, dalil bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib adalah hadis Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan dalil bahwa tauhid adalah pelajaran pertama yang harus dikaji. Beliau menyatakan bahwa tersebut di dalam kitab usul awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqam. Tauhid, mengenal Allah. Siapa yang harus dipuji? Allah. Siapa yang harus dimuliakan? Allah. Yang suci Allah, yang alim Allah. Dalam hati selalu begitu. Namun penghalangnya, tingginya, hijabnya adalah kita mengaku suci lalu kita melihat Allah yang suci. Kita mengaku alim lalu kita melihat Allah yang alim. Kita mengaku ahli ibadat lalu kita melihat Tuhan yang berbuat baik menolongi. Gara-gara sebutinnya Jepang dia ngol bu, nah itu disebutin begini. Nyebung sekolah SD, sambung SMP, sambung SMA, kuliah bergaji, tahunnya sifat 20 pada tahun, jauh lalu merasa. Mudah-mudahan doakan doakan kita sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengesahkan Allah Ta'ala, mengesahkan dan menceritakan tentang Allah Ta'ala. Sudah kita tutup lembaran menceritakan diri yang sebenarnya tidak patut untuk diceritakan sedikit juga pun. Tidak harus kita mengaku hebat. Karena apa kehebatan kita? Tidak harus kita mengaku alim. Karena apa gerak kealiman kita? Tidak harus kita mengaku suci. Karena apa gerak kesucian kita? Kisahkan di dalam hati, rasakan di dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang, merasakan kehebatan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hapus segala rasa tentang diri kita, tentang kehebatan kita, tentang segala yang membuat penyakit-penyakit hati kita timbul. Karena
karena yang selamat di akhirat man atallaha biqalbin salim. Ini tauhid, ini sifat 20, ini akidah dan keyakinan. Kita bertuhan Allah, kita cari perasaan. Kita bertuhan Allah, kita kisahkan tentang Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah di karamah sepenuh. Apa hubungan supaya bisa dipaham dan dimudah untuk memasukkan otak dan pikiran antara Allah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kawa memahami, kawa nyaman mengerti. Sekedar contoh yang sering sudah ulun isyaratkan, ulun sudah memberi gambaran, bayangan dan isyarat. Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tuhankan dan kita yakini hanya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya, adalah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya tiada serupa dengan segala makhluk apapun, ada kesamaan. Dialah Allah yang di dalam kitab tertulis la ya'lamullaha illallah, tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah itu sendiri. Kadang-kadang tahu kayak apa sebenar-benarnya Allah kecuali Allah itu sendiri. La ya'lamullaha illallah. Di mana dia? Di atas kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada. Di mana? Tidak ada yang tahu. Dia tetap mukhalafatuhu ta'ala lil, dia tidak bertempat, dia tidak punya jalan, dia Allah. Dialah rahasia yang tidak bisa diungkap-ungkap, tapi terus tetap untuk diyakini setiap saat dan waktu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali la ilaha selama-lama ilaha illallah. Satu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tuhankan dan kita yakini hanya dia yang menjadi Tuhan, menjadikan seorang makhluk, misalnya tukang urut, misalnya. Apa rahasia dan hikmatnya Tuhan mengolah tukang urut? Dia menampaikan kisah dirinya di dalam tukang urut. Dia menampaikan kisah dirinya di dalam tukang urut. Maka tukang urut itu kisah kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bukan Allah ta'ala. Tukang urut bukanlah Allah ta'ala, tukang urut bukanlah Allah. Tapi kalau kasilahu ujar Tuhan sendiri, datang tukang urut. Siapa yang menggerakkan tukang urut bergerak? Siapa? Allah. Tukang urut la haula wala quwwata. Siapa yang beri ilmu lawan tukang urut? Allah. Tukang urut tidak punya ilmu. Maka semua yang di awak tukang urut itu adalah cerita tentang Allah. Paham dulu tak? Paham? Musuh saya ngerti. Tukang urut bukan Tuhan, tapi cerita Tuhan nampak di dalam tukang urut. Nah, itu kata-katanya lagi supaya jangan sasat, jangan bersalah, jangan bakatiran. Apabila kesilahu kalian datangi tukang urut, kalian akan dapati Allah di dalam tukang urut.
datang ke tukang urut. Kenapa? Karena kita sejenis. Tukang urut makhluk, kita makhluk dia. Benar, Taman, belum ngasih lagu. Tak kayak aku di sini, sedang datang ke sini jarang dari barat, pasti ngasih lagu. Di sini. Siapa yang kita mintai tolong? Tukang urut. Siapa yang kita minta bantuan? Tukang urut. Siapa yang kita suruh mengurut? Tukang urut. Apa benar kalau kita bilang ya Allah, urutkan ya Allah? Awas pada. Karena ulun yakin tiang yang menguasa menyembuhkan kesilau ulun tidak percaya lawan orang lain. Ayo jujur kata dan kata jujur lah. Datang itu aku teman selalu teman merupakan. Lalu ayo hak di sini. Siapa yang menggerakkan hati tukang urut di Allah? Manggil ini, manggil itu. Berada hatinya. Diletakkan di. Walaupun datang ke tukang urut, hakikatnya datang kepada Allah. Paham? Jelas? Bukan tukang urut Allah. Bukan Allah itu ada nampak betul belukuk di tukang urut. Enggak. Tapi ceritanya ada titik siaran langsung, misalnya pison, bukan pisonnya aja titik hancur, dan TV bukan pison, cuma kawa melihat kisah pison di mana itu. Apa perintah dari Allah? Terima kasih. Makasih menolong itu. Makasih pamanlah. Padahal punya orang nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan Allah. Padahal orang ini nggak bisa mengurut kalau kada ditulungi Tuhan mengurut. Padahal orang ini nggak bisa menyembuhkan kesilau kalau Allah kata menyembuhkan kesilau. Allah perintah. Makasih menolong ini. Makasih lawan ini. Karena dengan inya nyawa tahu unda. Dengan inya nyawa bertemu dengan unda. Dengan inya nyawa merasakan pertolongan unda mengampihakan kesilaku. Jelas? Paham? Jelas sebelum? Paham? Satu, Tuhan adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dua, seperti itu tadi. Allah yang tidak bisa diketahui dan selama-lamanya tak bisa dilihat dan diketahui. Bikin satu makhluk seperti apa? Tukang urut. Hikmatnya apa? Agar manusia bisa berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, ini jangan kita beretikad, jangan berkeyakinan Allah perlu tukang urut. Itu harus dihapus dari hati. Allah memang menjadikan tukang urut, tapi Allah enggak menghajati tukang urut. Ada kayak tukang urut, enggak ada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tetap kuasa menyembuhkan orang keseluruh. Ada orang keselau, ada tukang urut kededa, namun Allah hendak jadi. Kata kita di dalam akidah dan keyakinan, walaupun yang menjadikan Allah adalah tukang urut itu jadi, Allah ada perlu lawan tukang urut. Satu tadi betulan Allah. Dua, Allah yang kepingin hendak menjadikan makhluk sebagai cerita dirinya, maka Allah memang bukan perlu sama itu makhluk. Yang ketiga, dari segi makhluk inilah kita bisa menceritakan tentang Allah. Dari makhluk inilah kita bisa melihat kekuasaan Allah. Dari makhluk inilah kita bisa melihat kebesaran Allah. Langit kita pandang, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Setelah mengerti duduk masalah bahwa kita nggak bisa mencari gerakan Allah kecuali memandang alam semesta, maka hasilnya adalah Allah berkehendak menjadikan seorang makhluk mulia dan termulia di antara segala makhluk, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menceritakan tentang Allah selengkap-lengkapnya. Beliau bisa menghidupkan orang mati. Beliau bisa menyembuhkan orang sakit. Beliau bisa mengembalikan mata yang keluar daripada tempatnya ketika panah kena mata itu di zaman dulu. Air keluar dari gigi beliau hingga semua sahabat bisa berwudu dan minum walaupun ribuan jenis. Semua tentang Allah, semua tentang kisah Allah. Bahkan kita tahu kelebihan khusus yang dimiliki oleh Rasulullah. Beliau diantaranya melihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi yang diberikan seperti ini. Barang siapa mendatangi Rasulullah sama mendatangi Allah. Barang siapa mendatangi Rasulullah sama bertemu Allah. Seperti tukang urut, seperti tukang pijatnya. Jelas paham? Satu, kita tetap menuhankan Allah. Dua, Allah jadikan makhluk mulia Rasulullah bukan Allah perlu dan berhajat, tapi begitulah kehendaknya Allah. Kita nggak bisa langsung bercerita tentang Allah kalau ada makhluk yang namanya Sayyidina Muhammad. Maka dari karena itu memuji Rasulullah adalah perintah dari Allah, dan hasilnya sudah dianggap Tuhan. Memuji Tuhan itu sendiri. Kalau Rasulullah menolong kita, puji Rasulullah itu sudah sama hakikatnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan mau ini sanjung Rasulullah, muliakan Rasul, paham kepada, karena dengan beliau kita kenal Allah, karena dengan beliau kita jadi tahu tentang Allah. Tanpa beliau kita nggak ngerti Allah Ta'ala, bahkan nggak bisa menembus kayak apa itu Allah Ta'ala. Lebih-lebih yang kita harus bersyukur, bahkan kalau setiap saat memuji, membesarkan Nabi Muhammad, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Nabi Musa pangkatnya ulul azmi, Nabi Isa pangkatnya ulul azmi, mau rela melepas pangkatnya menjadi Rasul dan Nabi asal menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama tahu, Nabi kita ini pemimpin seluruh Nabi. Kita sudah sama tahu kelebihan kita karena berkat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kita diizinkan masuk surga berdahulu sebelum umat-umat yang lain masuk ke dalam surga. Berkat apa? Berkatnya Rasulullah. Pantas dan wajar. Walau anna amilna kulla hini kulla waktu. Seandainya kita sandung Rasulullah setiap saat, setiap waktu, kita muliakan, kita puji, tidak ada salah. Beruntung kita umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita permulaan orang yang masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain. Berkatnya Rasulullah. Wajar kita panggil beliau Sayyidina, Habibina, wa Syafi'ina, wa Qurrati A'yunina. Ketika Nabi Adam bawahan beliau, Nabi Nuh bawahan beliau, semua para nabi, apalagi umatnya, beliau adalah sayyidnya. Wajar kita sebut ya Sayyidana, ya Habibana, ya Syafi'in. Karena faktanya juga begitu.
Tanpa kita sebut beliau sayyidina, beliau adalah memang pemimpin segala nabi, pemimpin segala rasul, bahkan pemimpin segala manusia. Wajah tampan, batang tubuh yang sempurna, luar biasa. Orang memandang pasti suka dan jatuh cinta. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kembali kepada pembersihan hati dengan maulid, insya Allah hati bersih. Kenapa? Karena memuji Rasulullah, antum memuji diri, antum memuji diri. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Artinya apapun kelebihan kita, kita akan hilangkan sirna. Yang kita sanjung Rasulullah, yang kita umpamakan sebagai matahari sumber kehidupan. Kita sanjung, kita muliakan. Semua kehidupan yang ada di alam semesta tanpa matahari kepada artinya. Artinya kita ada patut berkoyo-koyo, berbangga-bangga, hebat-hebat. Puji Rasulullah, jangan puji diri. Anta syamsun, anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta dan engkau di dalam dunia sebagai ini. Semua imam-imam yang ada adalah di bawah imam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadar diri. Bahkan tertulis di dalam kitab kewajiban kita sebagai umat meyakini dan mengiktikadkan afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyuna wa habibina Muhammad. Wajib hukumnya meyakini yang hebat itu, yang paling mulia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang maulidnya setiap saat, setiap detik di mata-mata kehebatannya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah. Jasad beliau tidak ada ditandingi, belum lagi akhlaknya beliau, belum lagi makam dan perasaan hati beliau tentang ketuhanan. Tidak ada satu orang, bahkan nabi-nabi semua di bawah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajarnya orang disambung, wajarnya orang dipuji. Nabi Adam dipuji orang, Nabi Nuh dipuji orang, apalagi Sayyidina Muhammad. Dan itu nabinya kita semua yang harus kita syukuri. Insyaallah, Masya Allah. Lambari ya Allah bilanya pengantin datang menyairlah muji Rasulullah. Supaya lawan Rasulullah itu jangan lupa, jangan kedinginan. Manapun jangan pernah lupakan paling hebat adalah Rasulullah, paling mulia adalah Rasulullah. Orang yang harus kita sanjung, orang yang harus kita muliakan, wajar dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dalam perasaan, tapi ngomong. Jangan hanya di perasaan kita memuji Rasulullah, menyanjung, membesarkan Rasulullah. Dalam rasa memang selalu berjalan, ngomong, diucapkan. Allah puji Rasulullah, sanjung Rasulullah. Mudah-mudahan yang memenuhi yang mudah-mudah. Yang bolehlah, tapi Rasulullah juga disanjung-sanjung dong. Yang
sampai nyanyinya hafal, muji Rasulullahnya nggak hafal. Kata hafal juga duduk mendengarkan orang memuji Rasulullah dapat. Saking hebatnya itu maulid Rasulullah, orang yang majlis memuji Rasulullah, semua yang pulang diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya. Ada gampang. Untung dirinya semua tanpa terkecuali diampuni. Kenapa? Karena kita sudah mandi di dalam lautan salawat. Siang tadi 17.000 lebih, bahkan sampai 19.000 masih aman. Itu ada cukup. Besok berpikir memang itu sebelum asyraqal belum lagi berdiri maulid tuh habis tuh bawa sekarang belum lagi dibuka dirasakan maulid jemaah. Iya lapar maksudnya. Sekalinya ada lapar ada namun sadar tertutup. Keapinan pada dapat masih yakin semua dapat syafaat, dapat keampunan dari Tuhan. Ini merasa manusia aku tuh cuma bisa keluar kalau bina hujan, tapi ada panjang serius. Cuma ada banyak kira apa alarm malaikat masih memahami sampai untung acara matahari belum kawan menceleng karena ditutupi oleh malaikat-malaikat yang turun berapa tempat maaf yang tadi orang memuji nanti ya kan anu lalu lintas macet antara langit lawan bumi cuma ada perbedaan pembuahannya semua memuji Rasulullah. Oh, kata tangan lahirnya aja Rasulullah itu disandung, dimuliakan. Pintu surga semua dibuka, pintu langit semua dibuka. 4 wanita tampak, wanita cantik, wanita mulia datang ketika Rasulullah dilahirkan. Pertama seorang wanita luar biasa katanya Aminah, cantiknya, akhlaknya, memuji kepada Aminah, menganggap beruntung kepada Sayyidatina. Katanya ibu Rasulullah, man anti, siapa engkau yang rupawan cantik? Ana Hawa, akulah Siti Hawa. Hari lahirnya Rasulullah Siti Hawa. Hari lahirnya Rasulullah Siti Maryam, Siti Aisyah. Menghadiri hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Abdurrahman bin Auf yang bernama Asy-Syaffa jadi bidannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah keluar daripada Aminah bukan dari kemaluan, bukan. Setelah keluar jatuh ke tanganku katanya Syafa, bergerak tidak berapa lama hilang. Kemudian datang lagi ditanya kemana atau kebawah. Tidak berapa lama hilang lagi, datang lagi ditanya kemana, ke timur. Hari lahir di ketika lahir Rasulullah sudah diarak oleh malaikat keliling bumi dalam hitungan waktu yang luar biasa, bukan dengan akal tapi dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika ibunya Abdurrahman bin Auf itu megang Rasulullah, hatta nazartu ila ba'di qusurir Rum, ketika itu kasat beliau, kasat sisi melihat Roma dengan segala kotanya, bahkan kerajaan Roma di matanya ibu Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Megang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Luar. Pokoknya hari di mana waktu itu lahirnya Rasulullah
dari mulai dijadikan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa dan seterusnya, Nabi Isa terakhir, itu semua merindukan akan Rasul karena para nabi tahu siapa orang yang patut dipuji. Nabi Adam bertanya, siapa orang yang namanya beserta nama engkau di dalam surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Nuh tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Idris tahu, nabi-nabi yang lain tahu semua. Justru itu mereka menantikan dan merindukan Rasulullah. Malaikat udahnya tahu mereka semua siapa Rasulullah. Oleh karena itu hari 12 Rabiul Awal itu hari yang penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Allahu Akbar. Nah, jadi semua alam memuji Rasulullah, bahkan para nabi, para rasul. Mudah-mudahan kita umatnya tahu diri. Mudah-mudahan kita ini umatnya beliau. Nabi Adam, Nabi Nuh itu, Nabi Musa bukan umatnya Rasulullah. Artinya mereka malah kepingin jadi umatnya Rasul. Kita inilah yang tahu diri. Kita harus tahu diri dong. Kita sanjung, kita muliakan. Apalagi Sayyidina Abu Bakar ngomong, Sayyidina Umar ngomong, Sayyidina Ali ngomong, Sayyidina Utsman ngomong, membesarkan Rasulullah itu luar biasa fadilah dan kelebihannya. Allah. Apalagi acara maulid itu kapan pun bila ada acara-acara puji-pujian Rasul, Anda ke duit jadi tipikat, bisa. Jadi tipikat, jadi jangan guna-guna duit. Nah, nanti 2.000, 1.000 lah tipikat. Ya Allah, punya 100.000 kalau pelanjakan ya lah. Sesuai anak ya Allah, darah sekalian mau pelanjakan angsulannya jadi tipikat juga guru biar kada mau kan jadi tipikat lagi angsulannya. Orang bahan lalu wade-wade dihidangkan macam-macam 40 wade. Semua ini itu ini perang dia kalau bertahan dilakukan dengan merabutakan buah ya Allah bahari-bahari itu buah apa buah ini tuh pulang bertahan karena masih mau kalau bandilan berbagi dan ada sekali-kali telah mekar apal misalnya 20.000 mekar anggur 20.000 lebih bagi berapa dibagi aja semuanya dapat misalkan awak tidak akan beranai makanan itu kecuali orang yang memakannya diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya. Karena apa? Karena makanan itu hadir ketika dipuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk membersihi hati, jangan gengsi, jangan merasa rugi memuji orang itu, jangan merasa. Kita lebihkan aja orang memang kalau dia punya kelebihan apa susahnya? Itu syai'un maziyah. Tiap-tiap sesuatu ada kelebihan apa kita kebiasaan menghina orang memuji diri di mana mau terbuka hijab. Kalau memang dia punya kelebihan bilang ini orang hebat. Kalau ini menjadi kain rapi jahitannya kita sanjung karena ini punya kelebihan memang kayak itu. Oh kalau ini kalau membaiki komputer hebat, memang itu kelebihannya. Ada lagi sikuman diberi Tuhan kelebihan misalnya pokoknya mobil itu dilanya berbunyi majinya sehingga dari bunyi aja awalnya mana tahu di mana rusaknya bang asing dunia minyak punya habis. Ingat ini kelebihannya dia kita puji orang ini dengan wajar karena memang hak ini wajar dia punya kelebihan aneh Allah yang kasih kelebihan itu Allah yang kasih ini mirip acan jangan benar yang lain mirip acan sama aja menunya kedengaran lucu Allah yang kasih kelebihan itu tapi kita harus jujur coba jujur ini orang punya kelebihan udah selesai dan semua orang punya kelebihan semua nggak ada satupun yang nggak punya kelebihan. Jadi justru itu jangan menghina orang, baik memuji jali hati kelebihan orang agar hidup ini jadi hati yang bersih. Nah, mudah-mudahan pas bulan Maulid pernah ada betul kelaparan. Bila dengan orang Maulid kulit itu di muka pinggir rumah orang. Masuk. Belum ada masuk pasti masuk
Kita mesti masuk nyawa tukang bakso kurang. Jadi orang beri makan ini suruh bakso. Nah, iya kan? Coba lihat buka sejarah Rasulullah yang ada kelebihan siden, lalu sambungannya, ya kan sambungannya lah. Bukan menakut wali-wali, karena wali-wali itu pancaran nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, aduh sahihkan Rasulullah wali yang kita tauling kepala. Ibadat sidin itu mulai jam 3 sampai jam 9 pagi. Oh, masih akan kau menuruti ini. Kasih gerakannya di ibadat, sembahyangnya ada jauh, nambah wirid berzikir, yang akan mulai jam 2 sampai jam 9 pagi ke sendarakan, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 7 jam, hampir 8 jam sendarakan. Kita ibadat mencoba nak menuruti walinya, ibadat jam 2 bangun sendarakan 2 bulan ini saja dah. Jauh kata miripannya ada dah. Miripannya ada dalam wali. Yuk. Mereka mengurangi makan, kita malah berpikiran siang malam kayak apa supaya makan. Darat sedang tumbuh bini nang sepak. Padahal menukar darat seorang yang mencari duit, seorang kenapa bini nang sepak. Bila sudah ada makanan ke darat sudah pada dapat lebih aja nyawa nih sial ya. Gara-gara nyawa di rumah habis rezeki kami datang, bini salah akannya mamainnya. Ada orang mengurangi lawan makan. Adiknya dipikirkan makan aja siang malam makanan aja, jangan dipikirkan mencet rumah. Orang mengurangi lawan goreng. Kita nih ya Allah, saya teman itu bila difilmi bantal perlu kesah. Ada goreng insiden lagi ibadat pengopinya insiden. Ada kita balok difilmi bantal goreng sudah lain juga. Ayo mengaku harap datang di mana? Harap hebat datang di mana? Hebat itu gini gara-gara hebat tadi rasa timbul seorang hebat tapi berbaju koko berkopiah putih turun ke majelis setiap malam Jumat lalu merasa harap ini seorang penuntut ya. Wow. Kalau dia apa banding lawan mereka yang di atas agar kita merendah diri agar hati ini mau tunduk. Belum lagi wali-wali yang lain 500 rakaat kemalaman kita kan 500 berarti 500 enam 1000 rakaat ayo semalaman sembahyang 2 rakaat salam kita nang 20 rakaat aja mencari yang laju. Ada kaji namanya kalau mati ke sini terawih Pokoknya 10 menit selesai 20 rakaat ya. Dua rakaat saja nak lagi-lagi jauh lagi 5000 rakaat. Bersadaqah wali dan itu terjadi isukan berduit sore kita berduit lagi karena habis dibagi-bagiakan kita. Pengemis itu saya makan ya kamu sangat buruk siapa seorang yang merupakannya saudara dengan bisa tersebut itu merupakan kami dari saya dari berharap itu pengemis ini negara masih merupakan asal waktu menulis tadi jalan mendekat mendapat duit merupakan lagi dalam mengerti dia ini sudah pintar dia pengemis ini dia mbak merupakan abang sudah ngomong di sini berapa
duit tabung terus, duit kumpulakan terus. Ada orang beracara kegiatan agama tidak keluar, ada orang berbuat kebaikan tidak keluar, padahal cuma tabungan kita cuma kenapa tabung karena ada bilongnya cuma pengarti dia. Jauh lalu wali, Allah. Wali dihina orang, senyum kita dihina orang masa parang. Belum Rasulullah, belum wali-wali itu dulu manakibnya nih. Oleh karena itu membaca manakib wali-wali itu melahirkan tawaduk. Lalu kita merendah diri, biar kita tuan guru kita merasa hina dibanding mereka. Apalagi ada tuan guru. Tuan guru ada penuntut ilmu aja koyonya ya Allah. Ulang hapus. Mengenai diri-diriannya. Maka begini itu latihan ini juga semua aktif putih semua anda lebih tinggal jadi kayak kita ketawa baca adalah latihan yang juga menjual mahal ya. Mudah malakan pikir berdiri ini ada beli di rumah yang tumbuh ya yang ini tumbuh ada jadi ini hanya sekolah koyonya hilang ke langit menampakkan kitab di tangan bawaan 2 hari padahal menjual kitab di sebelah harinya mengaji 2 hari ini itu belum sekolah-sekolah ya pesantren-pesantren anak tapi sekolah-koyo gitu ini berbohong ikan itu cuma mungkin memang bunga termengaku pintar orang mengaku pintar itu orang akan memudahkan mengaku bunga orang memudahkan betapun kata orang berbicara ada 2 orang anak ulangnya belum tahun pesantren setahun nanti tamat alhamdulillah dia ada 1 harus jadi kita begini kalau ketapun ini teman-teman nanti bilang iya Allah halus hati bilang koyo buruk yang sudah lulus pesantren jadi apalagi membagus buruk mengadang izin-izin itu juga orang kampung orang ulang berbacaan tapi jadinya kan tentu saja izin dulu berwirid aja dulu mau guru itu mengaku lalu belum sudah lulus anak tampil apa tampil orang tampil itu harus tahan atilan jadi imam menjata kan ada main suruh atau orang dulu seorang selamat datang jadi imam orang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim datang imam rutin pinggir ini kata tujuh jadi imam nanti undang rutin mulai apa kamu ngomongnya Alhamdulillahirrahmanirrahim ngomongnya masih bersih maka mek sampai ke radio kalau kau jadi imam lagi ini kan nanti jadi imam rawat penyinggungan orang sudah makan jadi memenang timbangnya makan ini kan dia datang nanti orang komat orang
begitu bulan-bulan banyak. Dia jadi sikong. Dia sikong semua ke belakang. Ada ini kalau ini memang tunggu anu nih sikong ini. Akhirnya ini tinggalan kita 3 menit sudah tetap saya di situ. Anjir. Kita akan masuk di situ. Kata-kata di sini yang memang kornya gitu. Alami hidup santai tidak harus jadi imam. Allahu Akbar. Pertahanan baca-baca. Imam mengurus ini. Ada kamu kamu. Mundur-mundurnya ini monster. Masih untung benar kenyataan orang sudah bikin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Datang imam tadi setengah jalan mau baca sudah. Ambil nyemek nama dapat begini. Dia ambilnya anak awal lainnya Allahu Akbar. Ini pulang jadi imam, maka muka pada nama imam ini. Ini kena awal jadi imam betul ini. Nak nanti ini diburu aja, berhina orang lalu lagi nak malam. Ya Allah, mampus setan. Awal di dalamnya diburu awal. Makin belum halaman ini. Ya, jadi mudahan jangan timbul gitu loh. Ini bila timbul tuh penyakit hati yang lain timbulan. Ini kalau kita anak begini, terutama kalau bila sudah ini begini ke ini keterangan begini. Halus kata bagaimana ada ini. Lakuan mereka. Sudah rapi mereka. Jawab turun. Ayo siapa yang marah? Yang dilarang itu jangan timbul, jangan merasa umum, jangan merasa hebat. Ini ada pada zaman ini. Teman-teman sudah bagus kata turunnya karena bergerak atau berhubungan gerak yang orang berani sudah bagus kata turunnya tapi selingkah kusma ukurnya ini melulu jadi misalnya lewat di sini ya disusui turun anda cuma ini ya Kelebihan tetapi hadir orang yang kata kita itu panggilannya santai. Bapak juga ya Allah. Masaruan ada. Ada teman itu berdiri. Beberapa. Bukan ada makin mata lain. Ada mau berdingin ke mata laki ini laki mencium berisik karena mencium pipi kata mencium popor dingin makanan barat asalnya bahan barat itu berdinginnya anda betul laki budaya mencoba berjenis selalu jauh apa imbas kesarwa benar harus ada laki ke depan nang laki dua budaya sudah sedikit lewat orang kadang begini kita lihat ini merokok dicium dengan ini korok dengan laki rokok di atas dipermasalahkan di bawah kan mudahan kita banyak kesalahan banyak dosa kita ini yang suka menyanjung diri padahal bukan begitu cara membersihi hati.
cara membersihi hati, puji orang. Jujur kita akui memang orang itu punya kelebihan. Apa susahnya? Apa susahnya kita memuji orang yang memang wajar punya kelebihan? Kita kadang-kadang gengsi memuji orang, bahkan kayak apa cara kurang dikalahkan, dan kita yang harus jadi pujian. Bukan begitu cara hidup, dan bukan begitu hati yang bersih, dan keselamatan pun jauh karena hati itu. Nah, mudah-mudahan paham. Jadi diulang-ulang juga mati supaya kita semua sekarang berusaha berniat untuk memuji orang, menunjuk orang. Jujur kita mengakui kelebihan orang. Itu untuk membersihi hati kita yang mungkin kotor. Dan orang yang memuji diri itu adalah awal dari segala kotoran hati. Awal. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wallahu a'lam bissawab. Malam Jumat kayaknya kita kerai sekali pulang karena tahun baru. Belum kasihan lawan dia dan ulun juga pulang. Kasihan lawan diri ulun. Timbul kita kena terdapat di tengah jalan. Dia kabur. Kekurung ada apa? Itu supaya kita bagus, baik, dan mudah-mudahan selamatan bertahan dunia dan akhirat. Amin. Allahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.